Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sabla Ramawati, NPM 2113021062. Di sini saya akan membacakan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2010 mengenai Gerakan Pramuka dari pasal 9 hingga pasal 16. Yang pertama yaitu pasal 9. Pasal 9 berbunyi, kecakapan sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 terdiri atas A. Kecakapan umum dan B. Kecakapan khusus. Kemudian pasal 10 ayat 1 berbunyi tentang kegiatan pendidikan kepramukaan dilaksanakan dengan sistem AMONG. Pasal 10 ayat 2 berbunyi, sistem AMONG merupakan proses pendidikan kepramukaan yang membentuk peserta didik agar berjiwa merdeka, disiplin, dan mandiri dalam hubungan timbal balik antar manusia. Kemudian pasal 10 ayat 3 berbunyi, sistem AMONG sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dan ayat 2 dilaksanakan dengan menerapkan prinsip kepemimpinan A. Di depan menjadi teladan, B. Di tengah membangun kemauan, dan C. Di belakang mendorong dan memberikan motivasi kemandirian. Kemudian bagian kedua, jalur dan juga jenjang. Pasal 11 berbunyi, pendidikan kepramukaan dalam sistem pendidikan nasional termasuk dalam jalur pendidikan nonformal yang diperkaya dengan pendidikan nilai-nilai gerakan pramuka dalam pembentukan kepribadian yang berakhlak mulia, berjiwa patriotik, taat hukum, disiplin, menjunjung tinggi nilai-nilai luhur bangsa, dan memiliki kecakapan hidup. Kemudian pasal 12 berbunyi, jenjang pendidikan kepramukaan terdiri atas jenjang pendidikan A. Siaga, B. Penggalang, C. Penegak, dan D. Pandega. Bagian ketiga, yaitu tentang peserta didik, tenaga pendidik, dan juga kurikulum. Pasal 13 ayat 1 berbunyi, setiap warga negara Indonesia yang berusia 7 sampai dengan 25 tahun berhak ikut serta sebagai peserta didik dalam pendidikan kepramukaan. Kemudian pasal 13 ayat 2 berbunyi, peserta didik sebagaimana dimaksud pada ayat 1 terdiri atas A. Pramuka siaga, B. Pramuka penggalang, C. Pramuka penegak, dan D. Pramuka pandega. Kemudian pasal 13 ayat 3 berbunyi, peserta didik sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dalam pendidikan kepramukaan disebut sebagai anggota muda. Dan pasal 14 ayat 1 berbunyi, tenaga pendidik dalam pendidikan kepramukaan terdiri atas A. Pembina, B. Pelatih, C. Pamong, dan D. Instruktur. Pasal 14 ayat 2 berbunyi, tenaga pendidik sebagaimana dimaksud pada ayat 1 harus memenuhi persyaratan standar tenaga pendidik. Pasal 14 ayat 3, tenaga pendidik sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dalam pendidikan kepramukaan disebut sebagai anggota dewasa. Pasal 15 berbunyi, kurikulum pendidikan kepramukaan yang mencakup aspek nilai sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 ayat 1 dan kecakapan sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 disusun sesuai dengan jenjang pendidikan kepramukaan dan harus memenuhi persyaratan standar kurikulum yang ditetapkan oleh Badan Standarisasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Kemudian bagian keempat, mengenai Satuan Pendidikan Kepramukaan. Pasal 16 berbunyi, Satuan Pendidikan Kepramukaan terdiri atas A. Gugus depan, dan B. Pusat pendidikan dan juga pelatihan. Terima kasih, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.